Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan keimanan kita kepada Al-Quran dan juga memberikan rasa cinta dan juga dapat mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pertemuan kemarin yang pertama, kita sudah membahas apakah itu Al-Quran dan juga kapan Al-Quran itu diturunkan. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas bagaimana Al-Quran itu diturunkan secara berangsur atau secara bertahap maksudnya, atau secara keseluruhan langsung jumlatan wahidah. Maka jawabannya adalah Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara bertahap, tidak secara langsung sekaligus banyak. Nah, mana dalilnya? Di dalam surah Al-Isra, di surah Al-Isra Allah SWT berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Ada kata wa nazzalnahu tanzila. Kemudian pada surah Al-Furqan Allah SWT berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Yaitu di antara hikmahnya adalah untuk meneguhkan kedudukan Nabi ataupun hati Nabi SAW. Nah, ulama menjelaskan bagaimana si Al-Quran itu diturunkan, kenapa berangsur-angsur, ya karena di dalam ulumul Quran itu banyak ya dijelaskan ala hasabil waqa'i wal hawadis, tergantung ada faktor dan peristiwa yang menjadi latar belakang Al-Quran itu diturunkan. Ya, bisa itu peristiwanya langsung terhadap Nabi sendiri, ataupun ada pertanyaan dari para sahabat kepada Nabi, dan juga ataupun ala hajatin nas alaihi pada waktu itu ya, kebutuhannya pada fase Mekah diturunkannya ayat-ayat Makkiyah, dan pada fase Madinah diturunkannya pada ayat-ayat Madinah, seperti itu. Nah, terkait waktu, berapa lama sih Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Maka kita akan menemukan beberapa pendapat ataupun perbedaan pendapat dari para ulama ketika berbicara membahas waktu turunnya Al-Quran. Di situ ada yang mengatakan ulama 20 tahun totalnya. Ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun bahkan. Nah, kenapa mereka berbeda pendapat pada waktu turunnya Al-Quran? Ada yang 20, 23 ataupun 25 tahun. Dilihat dari masa tinggalnya Nabi SAW di Mekah. Ya, itulah yang jadi faktor ulama itu berbeda pendapat pada berapa lama Al-Quran itu diturunkan. Karena itu dilihat dari ala muddati di Makkah ya, dilihat dari Nabi SAW tinggal di Mekah itu ulama juga berbeda pendapat. Nah, dari perbedaan pendapatnya Nabi tinggal di Mekah menjadi perbedaan pendapat juga dalam menentukan berapa lama Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi. Nah, adapun perbedaan pendapatnya ulama tinggalnya Nabi di Mekah, ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun, ya. Atau yang kita lihat ala wajhi takrib, ya, atau dilihat dari segi dari pertengahan, ya, ala ausatuha itu ulama mengatakan 13 tahun, ya. Nabi itu tinggal di Mekah 13 tahun. Oke, kita berpegang pada 13 tahun. Nah, terus juga ulama mengatakan yang lain, dilihat dari Nabi pertama Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi, ya, pertama kali wahyu turun itu, kemudian dari usianya Nabi, wafatnya Nabi, dan juga dilihat dari fase Makkah dan fase Madinah, ya, Al-Quran itu diturunkan. Maka ulama yang kami ikuti pendapatnya adalah dilihat dari faktor-faktor tadi tersebut, ya, itu jumlah waktunya Al-Quran itu diturunkan, yang kita ikuti pendapatnya adalah 22 tahun lebih 5 bulan lebih 14 hari. Ya, dilihat dari wahyu pertama kali turun, dari usianya Nabi, total keseluruhan usia Nabi maksudnya, dan juga berapa lama Nabi tinggal di Madinah, berapa lama Nabi tinggal di Makkah, dan ayat apa yang terakhir turun kepada baginda Nabi sebelum Nabi wafat. Maka ulama di situ
mengatakan 22 tahun lebih 5 bulan ya, dan juga lebih 14 hari. Itulah insya Allah pendapat yang dilihat dari ahli tahqiq ya, dilihat dari ahli tahqiq yang peneliti maksudnya, bahwasannya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, tidak secara keseluruhan kepada baginda Nabi dengan waktu 22 tahun, lebih 5 bulan, dan juga lebih 14 hari. Itulah yang insya Allah kita ikuti pendapatnya. Namun ini tidak menjadi patokan khusus ataupun yang harus kita ikuti langsung gitu. Nah, ya kita boleh banyak perbedaan ulama di situ ya. Tidak wajib harus mengikuti pendapat yang 22 tahun, 5 bulan ataupun lebih 14 hari. Ya ada yang mengatakan 23 tahun, ada yang mengatakan 22 tahun saja tanpa 5 bulan, tanpa 14 hari. Nah, itulah perbedaan waktu terkait turunnya Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga pembahasan ini menjadi manfaat untuk kita semuanya dan juga dapat mengetahui berapa lama Al-Quran itu turun dan juga bagaimana Al-Quran itu turun. Nah, kenapa? Karena ada sebagian kelompok yang meragukan Al-Quran itu, mengatakan ya, Al-Quran aja turunnya bertahap gitu, nggak secara berlangsung, nggak secara keseluruhan. Apakah itu benar itu Al-Quran? Apakah itu Al-Quran itu benar-benar kalamullah? Ataukah Al-Quran itu ada perkataannya Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran itu? Maka kita tegaskan Al-Quran itu kalamullah, sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan pertama. Tidak ada sedikit pun satu kata ataupun satu huruf di dalam Al-Quran dari perkataan manusia ataupun dari perkataan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Bahwasanya Al-Quran adalah murni kalamullahi ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga melalui perantara malaikat Jibril, dan bagi orang yang membacanya terhitung ibadah ya, terhitung ibadah. Kemudian juga Al-Quran itu tidak ada yang bisa mengubah satu huruf pun ya, bahkan sudah ditantang ya di dalam Al-Quran itu, at-tahaddi untuk Al-Quran itu bagi orang-orang yang tidak mempercayainya ya, dari zaman Nabi ya, dari pertama diturunkan sampai nanti akhir hari kiamat itu tidak ada yang bisa merubah satu huruf pun di dalam Al-Quran, tidak ada tambahan ataupun tidak ada pengurangan di dalam Al-Quran, dan juga tidak ada yang bisa menjawab tantangan itu ya. Tantangannya apa? Datangkan Al-Quran itu yang semisal ataupun satu surah ataupun satu kata, enggak ada yang bisa ya. Maka murni Al-Quran itu adalah kalamullah, yang langsung menjaga adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan di dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan juga dapat kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton, dan juga jangan lupa diajarkan ke teman-teman yang lainnya, disebarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.